Salam jumpa kembali, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 13 Oktober tahun 2022. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 1 ayat 1 sampai 10. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan-Nya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 11 ayat 47 sampai 54. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kamu membangun makamnya. Sebab itu, hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Sakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah.
Bahkan, aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu, mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menghargai kebaikan orang. Membangun makam adalah hal yang biasa di banyak tempat. Maksudnya ialah untuk menghormati orang yang dikubur di situ. Biasanya, semakin besar rasa hormat terhadap orang yang dimakamkan, semakin bagus makam yang dibuat. Orang-orang Yahudi pun, termasuk orang-orang Farisi, juga melakukan hal yang serupa, yaitu membangun makam untuk menghormati para nabi yang dikubur di situ. Tetapi, mengapa Yesus mengecam tindakan kaum Farisi yang membangun makam para nabi itu? Kaum Farisi membangun makam para nabi, tetapi nenek moyang mereka menolak, bahkan membunuh para nabi itu. Sikap dan cara hidup kaum Farisi itu juga jauh dari ajaran dan pesan-pesan yang disampaikan oleh para nabi. Yesus mau mengatakan bahwa yang jauh lebih penting untuk menghormati para nabi adalah menerima para nabi itu, meneladani mereka, dan mengikuti serta menghayati apa yang diajarkan dan dipesankan oleh mereka, bukan hanya membangun makamnya. Tidak jarang orang-orang zaman sekarang pun, termasuk kita-kita ini, berpikir dan bertindak seperti kaum Farisi yang dikecam oleh Yesus itu. Misalnya, kalau ada orang meninggal, sebelum peti jenazahnya ditutup, kaum keluarganya sambil menangis memberikan tanda kasih dalam bentuk bunga, puisi yang indah dan mengharukan, dan minyak yang wangi. Kelihatan mereka sangat sedih karena kehilangan almarhum atau almarhumah. Banyak yang benar demikian. Tetapi tidak jarang ketika almarhum atau almarhumah masih hidup mereka tidak rukun, bahkan boleh dikatakan bermusuhan. Saudara-saudariku terkasih, menghormati dan menghargai orang lain lebih baik dilakukan ketika orang itu masih hidup. Caranya ialah hidup rukun dan damai, saling tolong-menolong dan bekerja sama untuk mewujudkan hidup yang lebih baik, berbagi dalam suka dan duka, saling memaafkan bila terjadi perselisihan, dan memberi harapan ketika terjadi keputusasaan. Bila orang lain sudah meninggal dunia, membangun makamnya tetap perlu.
tetapi yang lebih penting ialah belajar dari kebaikannya dan melanjutkan cita-cita dan niat baiknya sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kemampuan masing-masing. Semoga demikian. Amin.